Halo semuanya, hari ini gue mau selamat pagi dulu, selamat pagi. Hari ini gue mau bawain firman tentang percaya dan buat kembali ke Tuhan. Terus pokoknya firman ini tuh ditujukan oleh orang-orang yang mungkin gue nggak nuju siapa nih, orang-orang yang sedang sakit hati, orang-orang yang sedang kecewa karena mungkin rencana Tuhan beda sama rencana lu, sama orang-orang juga yang mungkin pernah nyalahin Tuhan karena sesuatu yang krusial gitu ya, sesuatu yang lo harapkan terjadi mukjizat tapi mungkin ternyata Tuhan berkata lain gitu. Oke, sebelum itu gue pengen bawain satu lagu dulu. Lagu terkenal judulnya Allah Peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Hai semuanya. Oke, untuk membuka apa ya, firman gitu, firman hari ini ya. Pertama tuh gue mau encourage kita semua buat buka Alkitab sama-sama. Bacot banget. Udah dapat gue bacain aja. Pokoknya hari ini tuh ayat kita pertama ya, gue cuma pengen ngasih tahu tentang identitas Tuhan yang gue sembah. Tuhan lu juga. Pertama tuh kita ambil dari Mazmur 34 ayat 19. Ini identitas Tuhan kita. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Dia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Itu yang pertama. Habis itu yang kedua itu dari Matius 11 ayat berapa? Ayat 28. Kata Tuhan gini: "Marilah kepadaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Itu ajakannya. Nah oke, buat sekarang kita mau baca tentang, kita mau bongkar ya. Kalau baca kayaknya ntar kalian sendiri aja ya baca, tapi dari Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Ya banyak, memang lumayan banyak, tapi nggak apa-apa, ntar coba dibaca aja, soalnya menurut gue ini menarik. Ini gue udah highlights, gue udah stabiloin beberapa ayat. Pertama tuh dari
Nah, pokoknya pertama penjelasannya lu pada udah tahu lah ya, pokoknya Tuhan Yesus tahu nih ada orang yang sakit di mana, di ya pokoknya di tempat di Betania, di tempatnya si Lazarus. Terus Tuhan Yesus tahu juga nih kalau misalkan dia datang lebih cepat harusnya lebih bagus gitu. Tetapi anehnya adalah Tuhan Yesus sengaja tinggal 2 hari dulu. Tuhan Yesus sengaja tinggal 2 hari dulu. Dan Tuhan Yesus ngomong gini. Nih, Tuhan Yesus ngomong gini. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Berarti mereka bertiga bersaudara adalah orang-orang yang berkenan gitu ya di hati Tuhan gitu. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu, ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Jelas kan, Tuhan Yesus tuh sengaja tinggal 2 hari dulu. Gitu. Kenapa gitu Tuhan Yesus tinggal 2 hari dulu gitu ya? Terus habis itu, kayak setelah udah mendengar kabar, setelah tinggal 2 hari, akhirnya Yesus kembali ke Yudea gitu. Terus habis itu ya Yesus ngomong gitu, Lazarus, saudara kita, sudah tertidur. Ini di ayat 11 by the way. Sudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Dan hal yang unik lagi adalah para muridnya itu mengira tuh ini tidurnya tidur malam gitu ya, ntar dibangunin dia gitu. Soalnya kan emang sengaja Tuhan Yesus datangnya tuh malam-malam, karena kalau siang tuh dia takut dirajam batu sama orang-orang Yudea. Coba ntar baca deh. Terus habis itu Tuhan Yesus jelasin, tapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tidur dalam arti biasa. Tapi Tuhan Yesus jelasin lagi, Lazarus sudah mati gitu. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu. Dan ini alasannya, supaya kamu dapat percaya. Gitu. Habis itu setelah Yesus ngomong gitu, cuk, mereka datang nih ke Betania. Habis itu Tuhan Yesus langsung nyamperin. Ya, Tuhan Yesus nggak nyamperin bahkan. Setelah dengar kabar bahwa Tuhan Yesus balik ke Betania, ke Yudea, ke Betania, nggak tahu deh, ke Betania. Habis itu Marta saudaranya Lazarus tuh mendengar kabar kalau misalkan Yesus datang gitu. Dia langsung datang ke Tuhan, terus dia ngomong di ayat 21, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Dan di ayat 32, Maria saudaranya juga sama mengatakan hal yang sama gitu. Tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Itu. Terus habis itu Tuhan Yesus membalas mereka nih, saudaramu akan bangkit gitu. Bahkan Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Tapi Marta tuh masih ngomong, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit di akhir zaman. Tapi Tuhan Yesus ngomong lagi, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya emang mungkin ya gitu deh, pokoknya emang rada bingungin deh gitu. Maksudnya kayak kalau misalkan gue jadi Marta pun gue bakal bingung nih, apa nih maksudnya bangkit. Ya gue tahu gue bakal bangkit kalau misalkan gue hidup benar gitu kan. Tapi kayak Tuhan Yesus ngomong nggak bangkit gitu, bangkit gitu Tuhan Yesus. Habis itu pokoknya akhirnya ya akhirnya Tuhan Yesus datang gitu. Dan habis itu dia tuh setelah mendengar kata-kata Marta dan Maria tadi, terutama Maria sih, maksudnya kayak dijelasinnya tuh setelah Maria ngomong gitu yang tadi di ayat 32, Tuhan Yesus ditulis tuh di kitab gini, gue nggak tahu baca ini gimana, masgulah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, ini ngomongin Tuhan Yesus ya, hatinya terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Terus habis itu kata-katanya apa? Maka menangislah Yesus. Pertama gue pengen ngomong di sini, kenapa tadi gue nyanyiin Allah peduli itu karena emang beneran dia peduli gitu. Maksudnya
bisa kita ambil gitu dari yang kita ambil dari kejadian-kejadian, bukan kejadian, maksudnya kayak peristiwa Lazarus, Maria dan Marta gitu ya. Kalau misalkan pertama Tuhan Yesus itu nggak cuma bersimpati gitu, tapi dia benar-benar berempati. Bahkan dia ngerasain hancurnya hati Marta dan hati Maria. Bahkan walaupun, dan kerennya lagi menurut gue adalah iman Marta dan Maria gitu. Dia tahu kalau misalkan sekiranya Tuhan ada di sini, ya dia bahkan bukan percaya lagi, dia tahu bahkan saudaranya tuh nggak bakal mati gitu loh. Tetapi Tuhan Yesus balas lagi nih. Ini gue skip banyak ayat 40 gitu, Pak. Ayat 40 langsung. Bukankah kepadamu setelah kukatakan, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah gitu. Terus habis itu Tuhan Yesus doa, Tuhan Yesus mengucap syukur dan segala macam. Habis itu Tuhan Yesus ngomong, Lazarus, marilah keluar. Habis itu ya udah, intinya akhirnya Lazarus keluar dengan kaki dan tangan yang intact gitu. Ya intinya at the end of the day Lazarus bangkit gitu kan. Terus habis itu pokoknya hari ini tuh gue pengen ngejelasin kenapa Tuhan Yesus tuh tinggal 2 hari dulu gitu. Itu yang menjadi sebuah pertanyaan kan, kenapa Tuhan Yesus tinggal 2 hari dulu sebelum dia nyamperin Lazarus, terus habis itu bangkitin Lazarus gitu. Sebenarnya tuh kalau misalkan kalian tahu, sengaja Tuhan Yesus tinggal 2 hari dulu supaya memang lewat masanya gitu ya. Kalau misalnya lewat masanya 3-7 hari dulu setelah orang itu mati gitu. Nah kalau misalkan kalian tahu, bentar ya, gue buka budayanya orang Yahudi gitu ya, namanya Shemira. Nggak tahu, gue nyari di Google lah, mohon maaf nih kalau ada orang Yahudi atau orang yang beneran ngerti orang Yahudi gitu ya. Itu mereka tuh percaya kalau misalkan jiwa tuh apa sih? Roh manusia tuh bakal meninggalin tubuh manusia setelah 3-7 hari dia meninggal gitu loh. Jadi Tuhan Yesus milih di hari keempat gitu, supaya menurut orang Yahudi harusnya rohnya tuh udah meninggal gitu. Jadi Tuhan Yesus tuh bukan kayak sekedar gitu ya, bukan sekedar narik kembali rohnya si Lazarus gitu dari antara orang mati, tapi supaya orang matinya itu bukan fokusnya ke budaya Yahudi tersebut, tetapi orang-orang yang melihat itu supaya fokusnya ke kuasa Tuhannya gitu loh. Nah mungkin nggak, gue cuma pengen ngasih tau kalian nih, apakah yang kalian alamin tuh sama gitu loh. Mungkin kalian merasakan kekecewaan, mungkin kalian merasakan sakit hatinya dan segala macamnya, kenapa gitu loh. Tetapi sebenarnya itu semua tuh cuma alat gitu loh, cuma perantara Yesus gitu, cuma perantara Tuhan buat nyatain kemuliaan dia. Kan tadi seperti yang dikatakan di firman-Nya kan, kalau misalkan kenapa kita nunggu 2 hari dulu, itu Tuhan Yesus ngomong supaya kamu belajar percaya pertama, supaya kemuliaan Allah tuh dinyatakan gitu loh. Itu yang kedua. Pertama tuh pasti belajar percaya itu susah. Belajar percaya itu sama aja kayak lu jalan nih, lu disuruh jalan yang ada di kiri ada lembahnya, di kiri ada lembah dalam gitu ya, di kanan tuh mungkin api-api gitu, tapi lu disuruh tutup mata lewatin jembatan yang sempit gitu loh. Itu menurut gue itu ibarat belajar percaya gitu ya. Lu bukan percaya karena melihat, tapi karena lu tahu, dan bukan lu percaya, menurut gue lu tahu kalau firman Tuhan itu bakal digenapi dalam hidup lu gitu. Gitu sih. Terus habis itu gue cuma pengen encourage semua orang yang sedang sakit hati, semua orang yang sedang kecewa, semua orang yang sedang mempertanyakan jalannya Tuhan gitu ya, buat lu balik lagi ke Tuhan gitu loh. Jangan sampai lu kecewa sama Tuhan, jangan sampai lu turn your back tuh apa sih, nggak tahu deh, pokoknya bahasa Indonesianya turn your back on God gitu, on Jesus gitu loh. Harusnya selewati setiap pencobaan gitu ya, semakin lu gagal, semakin lu sering dikecewain sama Tuhan, berarti lu semakin spesial gitu loh. Berarti emang Tuhan tuh di hidup lu gitu ya, dari hidup lu Tuhan tuh pengen ngebentuk lu jadi sesuatu yang lebih gitu daripada orang lain. Kalau misalnya orang lain jalannya jalurnya smooth tuh apa sih, halus, nggak tahu, aneh anjir, smooth aja gitu.
tetapi ya jalur lu kok susah banget gitu ya. Apakah lu harus kerja keras dan udah kerja keras juga lu tetap gagal gitu loh ya. Gue mau mastiin di sini kalau misalkan Tuhan lu tuh nggak buta, Tuhan lu tuh nggak tutup mata, Tuhan lu tuh lihat. Tuhan Yesus tuh bahkan tadi dibilang kan, Tuhan Yesus nangis loh. Terhadap seseorang yang bukan kerabatnya gitu loh. Tapi dia tahu kalau misalkan mereka bertiga itu berkenan di hati Tuhan gitu. Mereka bertiga tuh orang percaya. Nah, gue juga pengen lu tuh buat stay strong dan lu cari tempat yang benar gitu loh. Lu kalau misalkan lu sakit hati, kalau misalkan lu kecewa, kalau misalkan lu apalagi marah gitu ya sama Tuhan, lu tuh jangan sampai nyari pelariannya yang salah gitu. Lu jangan sampai nyari pelariannya ke tempat, gue nggak berhak deh kayak ngomong ini, ke tempat-tempat minum gitu. Maksudnya kayak ke tempat-tempat yang emang apa namanya, mungkin bisa dibilang obat dunia gitu ya. Habis itu ke tempat-tempat diskotik, I don't know, mungkin setipe gitu ya, narkoba, seks, pornografi gitu. Ya gila, maaf ya, gue kayak gak berhak gitu ngomong gini. Tapi kayak ya udah nggak apa-apa supaya orang yang belum tahu tuh tahu gitu loh jalur yang bener tuh yang mana. Gitu aja sih dari gue. Semoga memberkati. Stay strong brothers and sister. Kalau misalkan kalian butuh bantuan, feel free to reach out to me.